Baiklah teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang yang kemarin. Jadi disimak ya. Yang pertama itu ada distribusi normal, lalu yang kedua itu ada distribusi binomial teman-teman. Lalu yang pertama itu kan tentang distribusi normal. Distribusi normal satunya distribusi probabilitas itu sendiri dengan variabel random kontinu adalah distribusi normal teman-teman. Ada dua peran yang penting dari distribusi normal ini. Yang pertama itu memiliki beberapa sifat yang mungkin untuk digunakan sebagai patokan dalam mengambil suatu kesimpulan berdasarkan hasil sampel yang diperoleh. Lalu yang kedua ada pengukuran sampel digunakan untuk menafsirkan parameter populasi. Distribusi normal ini sangat sesuai dengan distribusi empiris, sehingga dapat dikatakan semua kejadian alami akan membentuk distribusi ini teman-teman. Jadi karena alasan inilah sehingga distribusi ini sering dikenal dengan distribusi normal yang grafiknya itu dikenal sebagai kurva normal atau kurva Gauss. Baiklah, lalu ciri-ciri distribusi normal itu sendiri teman-teman. Yang pertama ada distribusi normal mempunyai beberapa sifat dan ciri. Yang pertama itu ada disusun dari variabel atau random continue. Yang kedua itu ada kurva distribusi normal mempunyai satu puncak atau unimodal. Lalu ada yang ketiga itu kurva berbentuk simetris dan menyerupai lonceng hingga median dan modus terletak pada satu titik teman-teman. Lalu ada kurva normal dibentuk dengan n yang tak terhingga. Lalu ada peristiwa yang dimiliki tetap independen. Lalu yang terakhir itu ada ekor kurva mendekati apsis pada penyimpangan 3 SD ke kanan dan ke kiri teman-teman dari rata-rata, dan ekor grafik dapat dikembangkan sebagai sampai terhingga tanpa menyentuh sumbu apsis itu sendiri. Lalu ada distribusi normal standar teman-teman, yaitu suatu distribusi normal tidak hanya memiliki satu kurva saja tetapi merupakan kumpulan kurva yang mempunyai ciri-ciri sama sehingga harus dilakukan atau dipegangankan sebagai distribusi normal yang standar. Ada dua cara menentukan distribusi normal ini. Yang pertama itu ada cara ordinal menggunakan rumus distribusi normal yang artinya Y sama dengan 1/0/2 kuadrat kali E setengah buka kurung X kurang angka gini lalu per 0 kuadrat 2, yang artinya itu yang tanda gini tuh artinya rata-rata, yang huruf seperti U tuh, yang huruf seperti O itu simpang baku teman-teman, yang huruf seperti N gini itu tuh bilangan konstan, yang E itu tandanya bilangan konstan juga teman-teman, yang X itu artinya itu apsis dengan batas. Nah, bila nilai U dan O tetap, maka setiap nilai X akan menghasilkan nilai Y teman-teman, sehingga bila nilai X ini dimasukkan ke dalam perhitungan berkali-kali dengan jumlah atau tak terhingga, maka akan dihasilkan suatu kurva distribusi normal teman-teman. Terdapat banyak kurva normal yang bentuk berlainan tergantung dari besar atau kecilnya O itu sendiri. Bila O besar, kurva yang berbentuk mempunyai puncak yang rendah. Sebaliknya, bila O kecil akan menghasilkan puncak kurva yang lebih tinggi. Lalu dapat pula bentuk kurva normal dengan U yang berbeda dan dengan U dan O yang berbeda pula teman-teman. Lalu ada cara luas. Kurva normal adalah kurva yang simetris teman-teman, yang berarti bahwa kurva ini akan membagi luas kurva yang menjadi dua bagian yang sama seluruh luas luar kurvanya itu sendiri teman-teman, atau 100% dan rata-rata membagi luas kurva menjadi dua bagian yang sama, berarti luas tiap belahan adalah 50%. Jadi setiap penyimpangan rata-rata dapat ditentukan persentasinya terhadap seluruh luas kurva itu sendiri, penyimpangan ke kanan atau ke kiri. Lalu tuh ada penyimpangannya itu ada 3.
Yang pertama tuh penyimpangan 1 SD yang berarti 68/2% dari seluruh luas kurva. Lalu ada yang kedua itu penyimpangan 2 SD atau sama dengan 95,5% dari seluruh luas kurva itu sendiri. Lalu yang terakhir itu yang ketiga ada penyimpangan 3 SD yang berarti 99,7% dari seluruh luas kurva itu sendiri, teman-teman. Jadi penggunaan tabel distribusi normal itu sendiri adalah tabel distribusi normal terdiri dari dalam kolom dan baris. Kolom paling kiri menunjukkan nilai Z dan tertera angka 0 sampai dengan 3 dengan 1 desimal di belakangnya. Desimal berikutnya terletak pada baris paling atas dengan angka dari 0 sampai dengan 9. Misalnya, dari hasil perhitungan diperoleh nilai Z sama dengan 1,96. Nah, maka di kolom kiri kita cari nilai 1,9 dan baris atas kita cari angka 6, teman-teman. Lalu dari kolom 6 ini bergerak ke bawah hingga pertemuan titik yang menunjukkan angka 0,4750. Lalu ada berarti luas daerah di dalam kurva normal itu sendiri antara rata-rata dengan 1,96 sampai dengan ke kanan 0,475. Lalu karena luas kurva ke kanan dan ke kirinya sama, maka luas penyimpangan 1,96 ini ke kanan dan ke kiri dari rata-rata ini adalah 0,95 atau dapat diartikan dengan 95%, teman-teman. Lalu yang kedua itu ada materi tentang distribusi binomial, yaitu adalah sebuah distribusi probabilitas discrete jumlah keberhasilan dalam percobaan iya atau tidak, yang berhasil atau gagal, teman-teman, yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P atau eksperimen berhasil atau gagal, teman-teman. Lalu sering disebut percobaan Bernoulli ketika N sama dengan 1. Lalu distribusi binomial ini sendiri adalah percobaan Bernoulli atau distribusi binomial ini sendiri merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikan statistik, teman-teman. Lalu distribusi ini sendiri seringkali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dari jumlah populasi N itu sendiri. Apabila sampel tidak saling bebas, ini pengambilan sampel tanpa pengembalian, teman-teman. Distribusi yang dihasilkan adalah distribusi geometrik, bukan binomial. Semakin besar N daripada N besar daripada N kecil, distribusi binomial merupakan pendekatan yang baik dan banyak sering digunakan. Nah, jadi percobaan binomial ini sendiri merupakan suatu percobaan yang memenuhi 4 syarat berikut ini. Yang pertama itu ada terdapat N kecil kali percobaan. Yang kedua, lalu masing-masing percobaan hanya dapat menghasilkan 2 kemungkinan, teman-teman, atau hasil yang diperoleh dapat disederhanakan menjadi 2 kemungkinan. Hal ini sering diperoleh atau yang tersebut dapat dianggap sebagai hasil yang sukses atau gagal. Lalu yang ketiga ini ada dari hasil masing-masing percobaan haruslah saling bebas, teman-teman. Lalu yang terakhir yang keempat ada peluang untuk sukses harus sama untuk setiap percobaan itu sendiri. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang pengertian distribusi normal dan distribusi binomial, teman-teman. Jikalau ada kata-kata yang salah atau kurang dimengerti, saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Terima kasih sudah melihat video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke.